bacain Fatihah khusus buat urusan operasi, urusan OJK, hotel, urusan kami pribadi. Saya dengan Mas Jody, Mbak Anik, lagi sama istri saya lagi pengen juga usaha yang halal berkah di bidang properti. Minta Fatihahnya. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Senin, Selasa, Rabu insyaallah menjadi 3 tayangan terakhir di Antv. Selasanya ada wirda tuh. Selasanya wirda saya sempetin naik di Antv. Hari Kemisnya sudah beralih ke Tahfiz TV. Tahfiz TV ini pakai parabola. Ya, pakai parabola. Ya kudu beli dah. Tapi belinya pakai doa. Beli parabola, pakai doa, mudah-mudahan ada rizkinya. Nanti minta dipasangin sama tuh tukang ke arah Tahfiz TV, di searching saja, ya. Nanti sekalian kawan-kawan kalau sudah punya parabola bisa ngelihat Roja TV, bisa ngelihat TV-TV yang lain. Insya Allah mudah-mudahan jadi tayangan bukan alternatif tapi benar-benar tayangan pilihan. Terus Tahfiz TV ini nanti juga akan menjadi jalan insya Allah bagi ibu bapak yang pengen menghafalkan Quran tanpa mondok. Kan pengen ngapal Quran kan? Tanpa mondok. Jadi nanti ada pelajaran yang per halaman, ada pelajaran yang 4 surah saja pilihan, ada pelajaran yang per ayat. Nanti tinggal diikuti oleh ibu bapak di jam-jam yang ibu bapak bisa insya Allah. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya. Kita masih ada sedikit waktu. Masya Allah. Sedikit. Nggih. Makasih. Ada sedekah buat Darul Quran. Buat Robi, Putri, udah didoain ya. Siap. Baik, insya Allah. Ada yang mau bertanya? Ada? Ini sengaja dari rumah. Dari rumah. Ustaz mau tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Firdaus Rizki. Saya ingin bertanya Ustaz. Kebetulan saya punya pengalaman hidup yang sangat buruk. Sering ngezolimin orang pada waktu lalu. Itu banyak orang yang sering mendoakan saya untuk yang buruk-buruk gitu Ustaz. Karena saya sering sekali menzolimi orang-orang. Tapi saya sadar bahwasanya hal itu. Yang sering menzolimi situ. Saya menzolimi orang. Tapi pada akhirnya saya sadar. Saya nemu titik balik di mana itu semuanya salah. Yang saya tanyakan adalah apakah ibadah saya dan doa-doa saya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Itu status bagaimana biar saya itu bisa kembali ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih muda tapi sudah ada keinginan berhenti menzolimi orang lain. Memang kalau tidak berhenti bahaya. Innalladzina kafaru wa zalamu. Orang-orang yang ingkar, kufur, kemudian dia zalim, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa ila tariqa jahannam.
Jadi kalau sampai nggak bertobat, emas nggak bertobat, maka Allah tidak akan ngampunin dan tidak akan nunjukin jalan kecuali yang ditunjukin itu illa thariqo jahannama, kecuali jalan ke neraka. Jadi Allah nanti nunjukin jalan, tapi jalan yang ditunjukin itu nanti ke neraka. Nah, tapi siapa yang Allah tidak ampunin? Yang tidak bertobat. Kalau dia bertobat, Mas, insya Allah Allah akan ampunin. Bahkan Allah akan ubah kehidupannya. Ayo coba ikutin saya. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Jadi dia harus berhenti kecuali dia bertobat. Sedekah tanah. Alah. Sedekah tanah di Cirebon. Oh, ente wali santri, ada yang wakafin tanah lewat ente, saudara. Taib. Insyaallah. Jadi syaratnya yang pertama berhenti dulu, ngerem, gitu, berhenti. Enggak zolim-zolim lagi. Emang ada orang yang hobi. Ada nggak yang hobi zolim? Ada di sini hobi zolim? Bohong. Kalau kita ngomongin orang, zolimin orang tidak? Itu zolimin orang. Emang sih zolimin ngegebuk enggak, tapi ngerusak orang iya gitu. Itu zolim juga toh. Berhenti, kemudian beriman kembali, lalu lakukan amal soleh. Jadi emas harus tebus dengan amal-amal soleh. Tapi yakin Allah bukan cuma nerima, Allah akan mengubah. Ya, faulaika, maka mereka itulah yubaddilullahu, yang akan mengubah. Apanya yang dirubah? Sayyiatihim hasanat. Keburukan-keburukannya menjadi kebaikan. Sudah tenang sekarang? Insya Allah. Ada dari akhwat yang mau bertanya? Ya. Mana? Siapa yang mau bertanya? Ustadz, saya mau tanya, kakak saya kan punya usaha gitu bantuin. Yang mau nanya ke depan coba. Nyamperin. Gimana? Sini aja. Iya, ada titipan pertanyaan dari kakak saya, kan bantuin suaminya gitu usaha mengkreditin emas gitu Ustadz. Hukumnya gimana ya? Ngereditin emas. Mana Kiai Kosasi ini? Udah pulang? Ya, atau Ustaz Selamat aja. Bagaimana hukumnya orang yang ngereditin emas?
Berarti kan nanti emasnya beda apa gimana gitu ya? Ya kan, misalnya dari sananya 1 gram 200. Nanti kalau misalnya Ustadz ngambil ke saya jadi 290, nanti dicicil 10 kali gitu Nah, baik. Ustadz. Ya, Ustadz silakan. Sini aja depan. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah tangkap pertanyaannya ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati mithlan bimithlin." Emas itu disebut oleh Rasulullah SAW salah satu illatur riba, sebab jatuhnya riba. Kalau kita ngeganti HP yang jelek ditukar dengan HP yang bagus, itu tidak masuk riba, karena tidak bagian daripada barang yang termasuk disebut illatur riba. Tetapi kalau emas, ini masuk disebut oleh Rasulullah SAW mithlan bimithlin, harus sama, harus sesuai. Maka kalau memang tukerannya tidak sesuai, ini masalah ya, ini masalah. Karena emas itu bagian daripada illatur riba, mithlan bimithlin, harus sesuai. Kalau barang-barang illat riba yang kedua adalah at-tu'miyah. At-tu'miyah itu apa? Bahan makanan ya, bahan makanan. Harus sesuai. Ya, kalau yang lain itu bebas. Kalau yang lain itu bebas. Contoh misalkan apa yang tadi contoh? Peci yang bagus, yang harganya mungkin mahal, ditukar dengan harganya yang murah, itu tidak masalah. Tidak masalah, karena bukan illatur riba. Tapi nggak tahu saya ini gimana transaksinya. Kalau penukarannya adalah emas, maka yang besar gramnya tidak boleh ditukar dengan yang kecil gramnya. Kurang lebih gitu. Enggak ada. Boleh diulang nggak ininya? Emas umpama harga 200.000 gitu kan. Lalu dihargain misalkan 290.000. Tapi kredit. Nah, mau tahu jawaban yang paling aman? Kita jawab bulan depan. Ya karena ini bercabang. Nanti pertanyaannya, kalau gitu boleh tidak motor dikreditin? Kan sama tuh. Kalau ini judulnya adalah kreditnya. Sepertinya kreditnya. Karena bukan emasnya. Karena ada dua pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang lain begini judulnya. Gue pinjemin lo emas sekarang, tapi lo ganti. Nah pada saat ganti itu kan kadarnya mungkin beda, harganya mungkin beda, betul tidak? Nah, jawaban yang paling aman kita insya Allah jawab bulan yang akan datang. Begitu Ustaz? Makasih ilmunya. Ya, mana yang lain tadi? Yang udah megang mic, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan masalah pondok pesantren. Sebenarnya saya udah lama mau pesantren anak, tapi karena faktor ekonomi, nah saya single parent, saya pengen anak saya hafiz Quran, tapi bagaimana solusinya supaya anak saya bisa masuk pesantren ke Pak Ustadz, tapi kalau emang bayar biayanya nggak terlalu mahal gitu, bagaimana solusinya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Makasih. Pesantren yang berbayar itu bisa dihitung sama jari di Darul Quran. Yang tidak bayar banyak banget. Asal tidak selalu harus di Kampung Ketapang, ibu tinggal bawa anaknya. Kayak di Gontor juga gitu toh. Biar bayar juga, biarpun bayar,
Tapi naronya di mana itu terserah gontor. Atas izin Allah. Nanti digontor 5, 12, 7, 6, 8. Problemnya adalah kadang-kadang orang-orang selalu menganggap, oh kalau di luar jelek, pengennya di Darul Quran Pusat. Padahal enggak begitu. Kadang-kadang buat orang-orang tertentu, anak-anak yang berbeda, di luar lebih bagus daripada di Darul Quran Pusat. Kadang-kadang. Jadi jangan khawatir. Yang tidak punya biaya, justru mereka yang bayar itulah duitnya buat yang tidak bayar. Tapi berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan ibu bukan cuma bisa dapat duit buat anak ibu. Tapi ibu berdoa supaya ibu jadi orang kaya. Banyak duitnya bisa biayain anak orang lain. Lihat. Sebentar, lihat. Kita 7 menit lagi selesai. Udah harus siap-siap sholat zuhur. Kalau jadi orang miskin, tidak punya duit, pertama, jangan berkecil hati. Kedua, jangan minta beasiswa. Sekalian minta sama Allah duit buat ngasih beasiswa orang. Bahwa harus ikhtiar mendapatkan beasiswa, kita udah belajar. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi illallah. Alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Anak kita bisa belajar, tidak bisa belajar bukan karena dapat beasiswa atau tidak. Masih ada waktu ibu berdoa pada Allah sepenuh hati. Muka insya Allah, muka banyak rezeki. Mudah-mudahan insya Allah banyak duitnya. Taib, terakhir karena sudah mau masuk zuhur. Pak Ustadz, boleh saya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Pak Ustadz, kebetulan saya kerja di bidang properti lahan pemakaman yang di Kerawang. Tapi saya banyak berkutat di rumah duka yang pegang non muslim gitu ya. Itu sebenarnya bertentangan dengan hati saya gitu ya. Karena saya pun kalau handle pemakaman seperti itu kerudung saya dibuka gitu ya. Ya, dan saya ke handle pemakaman ke Kerawang tuh mendampingi dari rumah duka sampai lokasi. Itu gimana Pak Ustadz solusinya untuk saya yang istilahnya kalaupun saya tidak keluar dari kerjaan saya. Kebetulan suami saya pun untuk sekarang ini tidak sedang kerja gitu ya. Jadi kehidupan nafkahnya mungkin dari saya semua gitu. Baik. Oke, assalamualaikum. Pertama, ibu aman. Ibu memiliki hati yang sudah menolak duluan. Mudah-mudahan dengan hati yang seperti itu Allah bimbing punya pekerjaan nanti yang lebih baik. Kalau perlu ibu sekalian berdoa supaya bisa buka pemakaman muslim seperti Al-Azhar Memorial Garden insya Allah. Baik, segitu dulu ya. Kita terusin ngajinya bulan yang akan datang. Sebentar, kita doain tamu kita. Mungkin ada halangan beliau tidak datang. Sebagai penghormatan dan kemuliaan buat tamu, kita harus menghormati tamu. Kita doain Pak Gita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, luaskan rezekinya. Allah mudahkan segala urusannya. Allah jadikan beliau mudah-mudahan bisa membela agama Allah. Bisa kemudian membela negeri ini dan bangsa ini. Al-Fatihah. Ada permintaan doa juga, ada yang meninggal, Ibu Hajah Halimah dan mertuanya Pak Sidik. Dan untuk semua yang bersedekah di sini maupun di sana. Oh, Pak Gitanya sudah datang. Taib. Siap. Orang yang kita doain sudah ada di tempat. Langsung Pak Gita. Siap. Salam. Assalamualaikum. Ayo Pak. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit menjelang azan zuhur 5 menit. Mudah-mudahan tadi teman-teman udah doain. Doain yang terbaik buat Pak Gita insya Allah. Silakan Pak. Say hello. Berapa lama? Sekitar 5 menit. 5 menit. Mau azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari Ustadz Yusuf. Ini merupakan kehormatan bisa bertemu dengan Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf agak terlambat dikit karena jalanan banyak yang ditutup. Dan tadi pagi saya lari di Maraton Jakarta 5 kilo, agak ngos-ngosan terus diminta pidato di acara wisuda salah satu universitas di Jakarta. Tapi saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk sharing berbagai pesan saja. Yang pertama tentunya ini perdagangan lagi hot di Indonesia karena banyak sekali telah memberikan kesejahteraan untuk kita semua di tanah air. Dan tentunya ke depannya ini merupakan peluang yang besar karena ekonomi kita alhamdulillah tumbuh dengan baik dan pertumbuhan ekonomi kita ini nomor 2 terbesar di dunia setelah China, di kalangan 20 ekonomi terbesar di dunia. Jadinya udah luar biasa bagus banget dan kedepannya ini prospek untuk perdagangan makin besar. Tapi kita nggak boleh lengah, karena kalau kita lengah ini bisa diambil oleh negara-negara tetangga kita. Ada istilah namanya masyarakat ekonomi ASEAN atau dalam bahasa Inggrisnya ASEAN Economic Community. Ini akan diimplementasi akhir tahun 2015, di mana banyak pedagang-pedagang dari Thailand, dari Malaysia, dari Brunei, ini udah siap-siap mau berdagang di Indonesia, jualin produk-produk mereka. Nah, jangan sampai kita kalah. Nah, ini begitu pintu dibuka, ini kemungkinan akan lebih kelihatan kekurangan kita, kelemahan kita, karena mereka sudah lebih banyak berpendidikan, lebih lama, dan infrastrukturnya itu lebih bagus, jalanannya, listriknya lebih banyak dan segalanya. Jadinya kalau bikin produk itu lebih murah. Jadinya produk-produk mereka kemungkinan bisa lebih murah dan lebih canggih daripada produk-produk kita nanti akhir tahun 2015. Nah, kita ada waktu nih 2 tahun lebih untuk bisa bersaing dan jangan sampai kita nggak siap diri. Karena kalau kita nggak siap diri, ya kita bakal kehilangan kesempatan. Tapi kita masih ada waktu 2,5 tahun lebih atau 2 tahun 2 bulan lebih. Nah, ini kita harus nyiapin diri karena prospek atau peluang perdagangan ke depan makin bertriliun-triliunan. Dan saya hanya berpesan yang kedua, yang terakhir nih. Kalau berdagang, berdaganglah dengan jujur. Ya, dengan jujur yang kita bantu dari Kementerian Perdagangan adalah ukurannya. Kalau jual kambing atau jual sapi, dagingnya meterannya benar apa enggak? Atau jual apapun itu standarnya udah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah apa enggak. Jangan sampai barang yang dibuat dalam negeri nggak ngikutin standar, jangan sampai barang yang didatengin dari luar negeri itu nggak ngikutin standar, bikin anak kita sakit, mainannya gampang kebakar, buah-buahannya dilapisin formalin, kagak sehat. Nah, ini nggak bagus. Nah, ini harus disikapi. Jadi kalau kita mau dagang, daganglah dengan cara yang baik dan jujur. Itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nggak usah maju ke depan, kita sama-sama siap sholat zuhur berjamaah. Ya, makasih ya. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu bulan November di Ahad yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.